Masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dengan pembahasan kita untuk pagi hari ini yaitu adalah pendampingan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa selama masa pandemi COVID-19. Dan juga masih bersama dengan narasumber kita ya untuk di pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi membahas dulu yaitu adalah soal pengasuhnya atau caregivernya. Kak Jendra tunggu dulu ya. Siap. Udah gak sabar mau ngomong. Tunggu dulu ya, kita mau bahas soal pendampingnya atau pengasuhnya dulu nih, soal caregivernya sendiri. Adakah kesulitan-kesulitan atau beban-beban dari pengasuhnya? Lebih ke pengasuh untuk di family ini sih, keluarga. Kalau keluarga, caregiver. Ya. Jadi berbagai penelitian itu sudah menunjukkan bahwa biasanya memang caregiver yang dari keluarga itu punya banyak beban. Seperti tadi dia punya beban finansial karena perawatan orang dengan ODGJ kan juga pasti akan membutuhkan banyak biaya. Kemudian dia juga punya beban fisik atau karena dia harus menghabiskan banyak waktu untuk pendampingan ODGJ, sehingga dia seringkali kelelahan. Jadi ada resiko juga terhadap kesehatannya. Kemudian juga emosi. Jadi pendampingannya itu mau tak mau akan memberikan beban emosi buat keluarganya. Seperti tadi misalnya dia halusinasi sehingga kalau diajak bicara mungkin nggak nyambung, atau ketika dia moodnya lagi turun diajak bekerja menolak gitu. Nah itu tentu saja menguras emosi bagi keluarganya. Kemudian juga yang paling sering jadi keluhan adalah mereka tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Seringkali ketika mereka ingin keluar atau mereka ingin bepergian sebentar gitu, mereka selalu kepikiran kepikiran tentang orang yang didampingi. Nanti kalau saya tinggal, jangan-jangan dia kenapa-napa, ada apa-apa, atau jangan-jangan nanti dia keluar rumah nggak pulang gitu. Jadi mereka menjadi akhirnya habis waktunya untuk memikirkan hal tersebut, overthinking gitu ya. Baiklah. Itu untuk orang dalam gangguan jiwa yang dirawat di rumah ya. Adakah untuk Kak Jendra nih, adakah orang dalam gangguan jiwa yang sebenarnya tuh dia harus dirawat di rumah sakit tapi keluarga meminta untuk dirawat di rumah. Jadi keluargalah yang akhirnya punya tanggung jawab besar, mengeluarkan tenaga, biaya dan lain sebagainya untuk merawat atau mendampingi si ODGJ ini. Jadi maksudnya sebenarnya pasiennya ini harusnya dirawat di rumah sakit, tapi keluarga pinginnya di rumah aja ya gitu ya. Sebenarnya hal yang seperti itu jarang terjadi. Biasanya ketika orang dengan gangguan jiwa berat itu biasanya perilakunya pun sulit sekali dikontrol. Termasuk misalkan mereka marah, mengamuk. Gitu. Mengamuknya itu bukan mengamuk yang hanya teriak-teriak gitu ya. Biasanya sampai membanting barang, merusak, kemudian ataupun kelihatannya sangat pasif, bengong, bicara-bicara sendiri, atau seperti teriak-teriak, mereka merasa bahwa tetangganya itu ingin jahat, atau bahkan sampai menyerang orang lain. Nah, atau mungkin yang sering terjadi juga jalan-jalan, jalan-jalan aja sendiri gitu, tanpa ada, walaupun memang tanpa pengawasan ya, tapi mereka jalan-jalan tanpa sandal, tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya, tidak mandi, seperti itu biasanya merepotkan, dalam tanda kutip merepotkan keluarga. Akhirnya kecenderungan biasanya keluarga pun merujuknya ke rumah sakit jiwa Bali itu supaya mendapatkan perawatan inap, sehingga mereka bisa terfasilitasi dan dapat perawatan yang sesuai, seperti itu. Karena kadang-kadang seperti itu tadi, keluarga sudah banyak kehabisan tenaga, kehabisan psikis, kelelahan, akhirnya biasanya dirujuk ke rumah sakit jiwa, seperti itu. Kalau di selama masa pandemi ini mana sih Kak lebih banyak, apakah mereka-mereka yang mempunyai keluhan gangguan jiwa ringan atau berat di selama pandemi ini? Oke, sebenarnya dari secara data gitu ya, yang lebih banyak meningkat itu adalah gangguan jiwa yang sifatnya ringan dan sedang, ya, seperti cemas ataupun depresi yang ringan ya. Sedangkan untuk mereka yang memiliki gangguan psikotik atau gangguan jiwa berat seperti skizofrenia ataupun bipolar, itu mereka di rumah sakit itu tadi. Nah, kalau secara angka biasanya yang ringan dan sedang ini. Tapi kenapa tidak ada angkanya? Karena kan mereka sudah dirawat, dalam artian mereka bisa sendiri. Kalaupun tidak, mereka rawat
jalan saja seperti itu. Dan lagi-lagi kalau yang rawat jalan pasti peran keluarga yang sangat penting gitu. Betul, ya. Pasti akan memegang peran penting karena mereka bisa dibilang apalagi selama masa pandemi ini mereka di rumah aja gitu. Jadi keluarga yang akan sangat membantu. Iya. Banyak nggak sih Bu yang pengen tergerak hatinya menjadi seorang caregiver atau merawat keluarganya yang stres atau mengalami gangguan jiwa? Oke. Susah kalau ditanya banyak atau enggak ya. Tapi gini, karena kita mungkin hidup di dunia timur ya, di mana kekeluargaan itu sangat kuat, sehingga ketika ada salah satu anggota keluarga yang sakit gitu, otomatis mereka mengambil peran sebagai caregiver. Jadi itu mungkin sudah menjadi budaya di lingkungan kita di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya profesi sebagai caregiver di luar perawat atau tenaga kesehatan yang lain, nah itu mungkin ada pilihan sebagai pekerja sosial gitu ya. Jadi itu bisa saja kalau memang ada yang minat untuk menjadi pendamping orang-orang yang memang membutuhkan pendampingan dalam keseharian mereka. Itu sih. Tapi ada nggak sih Bu keluarga yang mungkin Ibu temui ya, boleh diceritain, yang perfeksionis gitu, nggak percaya sama orang lain kalau misalnya punya keluarga yang orang dalam gangguan jiwa, saya nggak mau dirawat sama orang lain, biar saya aja sendiri gitu, dan sampai akhirnya ya capek sendiri gitu. Ada yang seperti itu? Oke. Jadi salah satu sebenarnya yang dibutuhkan oleh caregiver terutama keluarga itu sebenarnya justru itu tadi, me time ya, waktu untuk dirinya gitu. Jangan sampai semua harus dia gitu, akhirnya dia menjadi kelelahan. Sebenarnya bukan banyak, tapi seringkali karena mereka terlalu khawatir ketika diambil orang lain, atau mungkin juga karena stigma di masyarakat gitu ya. Stigma di masyarakat itu masih lumayan kuat gitu. Jadi kalau ada orang dengan gangguan jiwa, mereka takut dan akhirnya menjadi tidak membantu gitu ya proses pendampingan itu gitu sih. Jadi itu yang membuat akhirnya caregiver itu merasa itu adalah tanggung jawab dia sendiri gitu. Dan itu yang bikin mereka jadi kelelahan, capek. Ada mungkin Ibu punya cerita yang tadinya dia adalah seorang caregiver untuk keluarganya, sampai akhirnya jatuh sakit atau mungkin malah ikutan stres sampai mungkin jadi ODGJ juga, mungkin ada Bu? Kalau kebanyakan keluhannya adalah mereka menjadi stres gitu ya, dan disertai penyakit fisik. Kadang-kala misalnya jadi hipertensi, kemudian jadi psikosomatis gitu ya, karena kecemasannya berkelanjutan gitu. Kemudian juga mudah capek, biasanya itu yang seringkali mengena pada keluarga-keluarga caregiver ini yang jadi keluhannya gitu sih. Dan akhirnya pun kita harus melibatkan keluarga lain dong Bu ya untuk merawat si ini. Gimana caranya Bu untuk kayak kita ngasih peran lah ke keluarga kita yang lain, entah itu kakak atau adik, supaya mereka mau juga ikut merawat keluarga kita yang ODGJ seperti itu. Betul, justru itu sebenarnya yang paling dibutuhkan ya, yang paling dibutuhkan. Jadi kenapa caregiver itu perlu belajar banyak tentang penyakit ODGJ sehingga mereka paham betul gejalanya apa saja. Jadi misalnya mereka paham halusinasi itu apa, mereka paham misalnya dia sedang mengalami waham seperti tadi, merasa dirinya seolah pahlawan. Itu mereka harus paham. Kemudian juga bagaimana pengobatannya gitu ya, pada pukul berapa obat itu harus diminum gitu, itu mereka juga harus paham. Gejala-gejala apa yang mengharuskan bahwa ODGJ ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau masih bisa dipertahankan di rumah, itu mereka juga harus paham. Nah, kalau caregiver ini paham, mereka bisa menularkan ke keluarganya yang lain gitu. Jadi misalnya dulunya yang merawatnya hanya bapaknya nih, kemudian bapaknya karena sudah paham, dia cerita ke saudaranya atau ke anaknya yang lain. Nah, sehingga anak ini bisa membantu gitu. Karena pendamping itu tetap butuh waktu untuk dirinya sendiri sehingga menjaga dia tetap sehat. Ya, kalau dia nggak sehat kan nggak bisa dia mendampingi lagi ya dengan ODGJ-nya gitu. Jadi dia tetap butuh waktu. Nah, ketika dia mengambil waktu untuk dirinya sendiri, diharapkan nanti anggota keluarga yang lain ini bisa menggantikan perannya sebagai
pendamping. Iya, iya. Soalnya saya juga pernah punya cerita, Bu. Ada salah seorang teman saya yang dia ini juga caregiver, merawat keluarganya yang ODGJ. Nah, saya sebagai temannya nih harus seperti apa ya? Karena kadang bingung juga ya, soalnya dia juga sering ngerasa sedih, bengong-bengong sendiri. Nah, kita sebagai teman juga bingung nih harus melakukan apa, sedang kita tahu dia punya keluarga yang orang dalam gangguan jiwa. Nah, apa biasanya yang bisa dilakukan kita sebagai seorang teman, Bu? Perhatian sekali ya teman. Iya dong. Ya, mungkin yang paling mudah dilakukan adalah memberikan dukungan emosional ya, artinya menguatkan, memberikan semangat. Kemudian kalau misalnya dia pas me time, pingin misalnya pergi apa gitu, kita juga bisa membantu di situ. Kemudian mengajak dia. Jadi di Bali ini kan kebetulan sudah ada yang namanya komunitas peduli skizofrenia Simpul Bali gitu. Jadi dengan mengajak caregiver ini untuk bergabung di situ, itu akan sangat membantu karena akhirnya dia merasa nggak sendiri gitu ya, dan ada tempat di mana baik caregiver maupun ODGJ bisa punya tempat juga untuk bersosialisasi. Oh, gitu berarti emang ada tempatnya atau yayasannya sendiri untuk para caregiver itu, Ibu ya? Jadi itu semacam komunitas ya, semacam komunitas. Jadi di sanalah mereka bisa cerita ya, cerita pada orang yang tepat ya. Baiklah ya, kalau itu tadi adalah soal caregivernya. Nah, kalau tentang orang dalam gangguan jiwanya, Kak, balik lagi yang kita rawat di rumah nih ya, karena kan kita selama ini ya di rumah aja, atau mungkin ada juga yang harus melakukan rawat jalan. Apa yang bisa kita kasih, aktivitas apa yang bisa kita sarankan kepada para ODGJ itu? Oke, untuk penderita gangguan jiwa yang sifatnya ringan ataupun sedang, gitu. Artinya kan mereka sebelumnya biasa berkegiatan ya. Akhirnya kita harus mengarahkan bahwa mereka pun harus tetap berkegiatan. Walaupun kegiatannya itu tidak sama, misalkan harus bekerja kemarin, saat ini pun yang penting mereka harus punya kegiatan rutin. Intinya kegiatan rutin saja dulu untuk mereka bisa tetap aktif. Ketika mereka aktif, mereka akan merasa berdaya di sana. Untuk mereka yang ringan, kemudian sedang seperti itu ya, mereka harus punya kegiatan rutin aja dulu. Setelah mereka punya kegiatan rutin, kita bisakan arahkan untuk kamu harus punya kegiatan yang bisa menyenangkan kamu, yang membantu kamu merasa lebih nyaman dan tenang. Kamu bisa melakukan hobi misalkan, kamu bisa berolahraga, atau mungkin kita kan sekarang lagi ngetren tuh yoga gitu misalkan ya, bisa ikut yoga. Walaupun yoganya ini kita ikut fun aja dulu, asal ikut aja dulu, tidak perlu harus yang benar, yang expert seperti itu sudah sangat membantu. Apalagi sebenarnya ketika kita ikut yoga gitu kan bersama-sama orang lain, itu kita pun merasa lebih nyaman karena kita terhubung seperti itu. Selain misalkan tetap terhubung dengan keluarga, kawan-kawan lama seperti itu. Kalau yang misalkan gangguan jiwa berat, tetap kita harus memberikan juga kegiatan yang tidak perlu produktif, yang harus menghasilkan uang, tidak seperti itu. Yang penting mereka punya kegiatan, sekalipun itu mungkin seperti di rumah sakit jiwa ya, mereka diarahkan untuk beternak ayam misalkan, mencuci motor, bersih-bersih gitu ya, melukis sebagai cara mengekspresikan emosinya, seperti itu. Yang penting pokoknya mereka melakukan kegiatan ya, nggak diam aja ya. Kalau misalnya diam aja, soalnya pikiran suka kemana-mana gitu ya. Waktu pikiran kosong, pas sendirian biasanya itu berkaitan dengan emosi negatif dari penderita gangguan jiwa. Baiklah, siap-siap. Terima kasih Kak, informasinya sebentar lagi bakal kita lanjutkan lagi pembicaraan kita seputar pendampingan ODGJ selama masa pandemi COVID-19 ini. Jangan kemana-mana dulu, saudara, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.